Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 Sobat Generasi Pintar Indonesia. Ketemu lagi dengan kita di salah satu informasi terkini dan terpenting seputar kebutuhan teman-teman. Yaitu kali ini kita akan bahas tentang informasi seleksi P3K di tahun 2022. Jadi semua yang kita pelajarin itu merupakan persiapan kita untuk melakukan tes-tes tertentu ya teman-teman. Makanya di sini GNP tidak luput memberikan informasi seputar informasi seleksi penerimaan apapun itu. Dan kebetulan sekarang di akhir Desember 2022 lagi ada banyak seleksi nih atau informasi lowongan. Lowongan apa itu? Yaitu seleksi P3K baik di instansi daerah maupun di instansi pusat. Jadi GNP mau berikan info nih ke teman-teman semua agar semua bahan pelajaran yang telah teman-teman pelajari selama ini bisa dipakai langsung nih ke tes-tes yang akan kita lalui bersama atau teman-teman tuju di akhir tahun ini, khususnya untuk seleksi P3K di instansi daerah dan instansi pusat di negara kita ini. Pengumuman pertama itu ada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjasama, biasanya kita sebutnya dengan P3K, untuk jabatan fungsional tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Batam pada tahun 2022. Jadi di sini bisa terlihat informasi ini diberikan di bkpsdm.com, BKPSDM Kota Batam, dan teman-teman bisa nanti bisa ngelihat nanti di sscsnbkn.go.id untuk formasi-formasi yang tersedia. Di sini bisa rekan-rekan nanti coba login ke linknya. Formasi jabatannya di sini secara umum disebutkan untuk 514 formasi. 514 formasi terlampir ada di sscsnbkn.go.id. Oke. Untuk persyaratan umumnya, P3K ini nanti akan ada semacam ketentuan umur ya, adik-adik atau teman-teman yang berniat untuk mengikuti tes ini. Jadi untuk usia itu paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan. Jadi ini nggak usah khawatir, karena tenaga fungsional untuk umur 40 atau 50 tahun pun masih bisa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena batas usia tertentu pada jabatan itu, kalau untuk jabatan non fungsional itu adalah 58 tahun, sedangkan jabatan fungsional adalah 60 tahun. Syarat-syarat umum lainnya seperti tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS atau P3, sehat jasmani dan rohani, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan. Nah, ini disesuaikan ya teman-teman. Jadi nanti akan ada semacam requirement atau ketentuan khusus. Jika teman-teman ingin mendaftar di formasi tertentu, itu harus ada kualifikasi pendidikan yang sesuai. Jadi mohon diperhatikan, tidak mesti di instansi tersebut mungkin jurusannya tidak digunakan ya, karena bisa jadi walaupun dia dinas lingkungan hidup membutuhkan untuk jurusan atau lulusan yang bergerak di bidang informatika. Jadi silahkan dicek lagi di sscsn.bkn.go.id. Di sini ya, boleh nanti dicek lagi. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu ini juga ada tertera di BKPSDM Batam yang ada tertera di Google, teman-teman bisa search nanti persyaratan khususnya seperti apa. Tata cara pendaftaran itu udah dibuka, sekarang udah tanggal 23. Jadi nanti bisa teman-teman cek lagi apa saja persyaratan untuk pendaftarannya. Jadi ada membuat kartu akun, memilih formasi yang ditentukan, finalisasi dan submit, dan terakhir nanti ada kartu pendaftarannya. Oke, kita next. Untuk ketentuan khususnya, formatnya sudah ada ya untuk ukuran font, dan ada pakai materai nanti teman-teman Rp10.000. Untuk disabilitas, dan ini jadwal seleksi teman-teman jangan lupa. Jadi ini paling telat nanti sampai tanggal 6 Januari pendaftaran seleksinya. Jadi sudah dibuka dari tanggal 20 Desember, dan nanti kita akan bisa ngelihat lagi tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi teman-teman jangan ketinggalan berita di BKPSDM Batam yang tertera tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan juga teman-teman hati-hati karena sudah ada kasus sebelumnya, ini tidak ada pungutan biaya. Jadi insya Allah ini murni seleksinya, tidak ada yang namanya orang dalam atau pembayaran yang, jadi teman-teman jangan percaya nih kalau ada oknum atau pihak-pihak tertentu yang menjanjikan bakal lulus dengan membayar sekian-sekian, karena itu melanggar ketentuan, dan ini sudah tegas sekali di ketentuannya bahwa ini tidak ada dipungut biaya atau tidak ada perjanjian apapun yang bisa meluluskan dari siapapun. Ini juga terlihat ya teman-teman, ini pembukaannya ini besar-besaran, terlihat di sini
di Kota Medan juga ada. Untuk persyaratannya kurang lebih sama saja. Bisa teman-teman nanti cek apa saja ketentuannya. Karena bisa jadi teman-teman walaupun tinggal di Batam mungkin orang Medan asli atau pengen bareng ke keluarganya atau orang tuanya di Medan, boleh dicoba juga. Jadi ini memang bersamaan dari Desember ini dan hingga nanti awal Januari. Ini ketentuannya kurang lebih ya, nanti bisa dicek lagi. Nah, yang menarik pada akhir tahun 2022 ini, Kementerian juga melakukan perekrutan tenaga P3K secara besar-besaran. Jadi ini untuk beberapa contoh ya, ada di Kementerian Luar Negeri. Syaratnya kurang lebih sama. Intinya teman-teman harus memperhatikan sertifikasi yang dibutuhkan atau keahlian. Yang terpenting adalah lulusan yang dibutuhkan untuk formasi yang dicari atau sedang dicanangkan oleh instansi terkait. Di sini juga sudah kita jelaskan ya tadi di link ini, boleh nanti teman-teman cek, kita sudah berikan link ininya. Ini hanya sebagian saja, sebagian kecil dari perekrutan yang sedang terjadi atau sedang dibuka oleh instansi terkait untuk pengadaan tenaga P3K di tahun 2022 ini. Jadi teman-teman tetap semangat, lengkapi persyaratannya, dan memang nanti untuk tanggalnya ini teman-teman jangan lupa. Karena nanti setelah teman-teman menyelesaikan segala macam administrasi, ada yang namanya pelaksanaan seleksi kompetensi. Di sini ada pelaksanaan seleksi kompetensi. Saya berikan contoh yang di Batam. Ini adalah soal-soal tertulis yang dibutuhkan untuk persyaratan teman-teman sebagai salah satu syarat ya. Jika teman-teman lulus, nanti akan bisa menjadi mungkin mimpi teman-teman untuk menjadi pegawai P3K di instansi-instansi yang teman-teman tuju. Jadi tetap terus ikutin Genpi Generasi Pintar Indonesia, ikutin terus pembelajaran-pembelajarannya, terutama tentang pembelajaran tes-tes seputar tes P3K atau tes-tes lainnya. Sekian info dari Genpi Generasi Pintar Indonesia. Teman-teman tetap semangat, ikutin prosesnya dan jangan khawatir. Sebanyak apapun pesaingnya, jika qadarullah teman-teman harus lulus di sini, memang sudah takdirnya adalah berarti memang rezeki teman-teman. Tapi ingat, apapun itu tetap dengan usaha, dengan berdoa. Salah satu usahanya adalah dengan terus belajar dan tetap ikuti perkembangan untuk formasi lowongan kerja, baik itu di instansi pemerintahan atau di tempat-tempat lainnya. Tetap semangat, Generasi Pintar Indonesia. Selalu berkarya, selalu belajar, terus belajar untuk menjadi insan yang lebih baik lagi, terutama untuk diri sendiri, bangsa dan negara. Sekian dari saya. Jangan lupa like and share, subscribe, dan ikutin terus update dari Genpi khususnya di dunia pendidikan dan dunia penerimaan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap semangat. Generasi Pintar Indonesia, semangat dan terus berkarya.